pembelajaran online di RA, secara online di RA sebetulnya banyak kendala gitu, terutama pada anak-anak. Mungkin kalau tingkat yang lebih tinggi seperti MTS dan MA, mereka sudah bisa ngulik, HP, smartphone-nya gitunya. Tapi untuk anak RA ya kebanyakan orang tua yang pegang HP. Terus, dan, pengamatan saya terhadap orang tua RA, ya penggunaan smartphone-nya paling ke WA gitu, tapi belum mengulik ke, Google atau ke Zoom gitu, apalagi seperti itu. Jadi terus terang banyak kendala, jadi kita lebih banyak menggunakan WA. Nah, kemarin sempat, terbersit untuk, buat video gitu. Kan kalau di RA pembelajarannya banyaknya, nyanyi atau, hafalan yang, eee, penilaiannya kan itu observasi ya, Kak Hasib, observasi. Tidak bisa penilaian secara teks gitunya kalau anak-anak. Jadi, kesulitan juga gitu. Nah, yang jadi kendalanya juga, saya mau buat videonya lewat apa gitu. Sempat kepikir lewat YouTube, sedangkan saya sendiri nggak bisa bikin YouTube-nya gitu, mungkin. Nah, bagaimana kalau, mungkin disempatkan, eee, kepada guru-guru untuk lebih, eee, kreatif pembelajaran lewat, YouTube atau video yang lain, tapi saya sendiri belum tahu lewat apa gitu, mesti lewat apa nih untuk anak RA gitu, untuk anak yang memang, eee, lebih ke melihat langsung gitu seharusnya gitu. Mungkin itu aja kalau untuk RA. Nuhun Asif, assalamualaikum. Hatur nuhun. Mangga nu sanesnya. Baik, yang lain silakan komentarnya sebelum nanti kita tanggapi semua ide-ide yang masuk. Mudah-mudahan menjadi salah satu bagian dari asesmen kita Pak Asif di pelatihan ini, sehingga betul-betul berlaku efektif dan efisien, tidak terlalu makan waktu gitu. Ibu-ibu, mana ibu-ibu? Ada yang berdua itu Redmi, siapa tuh? Ibu siapa tuh? Ibu Redmi. Doi sama Bu Lilis, mangga. Kameranya di. Ya, sambil latihan Bu, sambil latihan nge-zoom. Di unmute, ayo mangga. Oh, nyarios ya. Kawan di pang unmute kan? Masih di mute itu. Mangga, sok, mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena saya itu kami ya mendadak ya, temanya aja kami belum tahu ya, tiba-tiba langsung ke sini. Ternyata ya masalah aplikasi Zoom, cara penyampaian pada siswa dengan penggunaan aplikasi Zoom atau yang lainnya ya, Classroom. Di MTS juga sebetulnya udah mau diterapkan, tapi cuman beberapa orang saja. Di antaranya ya ada 3 orang lah, termasuk saya juga pernah mencoba. Tapi mungkin karena pada anak-anak itu belum diberi pengarahan ya, dan mereka belum bisa menyesuaikan gitunya kalau dengan Classroom, belum ada pengarahan aja dari sekolah, sehingga mereka itu sulit ya, hanya beberapa orang mungkin yang menanggapinya itu, yang lainnya enggak gitu. Boro-boro yang namanya penggunaan Classroom ya,
menggunakan Classroom. WA saja anak-anak itu belum ada, tidak ada respon semuanya gitu. Jadi sampai sekarang pembelajaran itu belum menyeluruh di MTS itu. Gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lilis, perwakilan dari Kalian. Sebelumnya kita baik di unit kita DMA, MTS, maupun juga DMI, sosialisasi yang tidak berbeda kepada siswa pun memang belum begitu optimal, sehingga itulah kesempatan bahwa siswa juga banyak yang tidak mengenal cara pembelajaran daring ini. Selanjutnya yang saya punya Bu Lilis, Bu Ai, mangga Bu Ai Nurwahyuni. Itu Bu. Ibu, aduh. Bu Fitri. Masih ada yang mau disampaikan? Oke, Pak Sip, silakan ditanggapi saja. Nanti barangkali kita bisa menyimpulkan pertama yang harus kita lakukan di pelatihan ke depan, dan kebetulan dari sisi sosialisasi pelatihannya barangkali belum bisa menyeluruh keseluruhan di semua teknik pelatihannya. Mungkin saya insya Allah nanti media untuk bisa mensosialisasikan pelatihan yang akan kita selenggarakan. Silakan ditanggapi, Pak Sip. Pak Wan minta saya share lagi, share screen. Ya. Minta share screen. Sudah, mangga. Oke, ya. Teman-teman, saya mau memperlihatkan sebuah contoh ya. Contoh pembelajaran, tapi ini blended gambarannya. Kalau yang tadi online semua, semuanya online. Ini saya beri contoh dulu nih yang blended learning. Mungkin ini cocok untuk kita ya. Mari kita lihat contoh berikut. Bisa ditangkap layarnya? Mohon informasi. Pak Wan bisa dilihat, bisa ditangkap layarnya? Bisa. Oke. Mari kita lihat dulu sekarang sebuah contoh pembelajaran blended. Maksud blended itu pembelajaran gabungan antara online dan tatap muka. Sebentar. Baik, ada beberapa tahapan ya online learning tapi blended. Misalnya, ini misalnya saja, tatap muka awal, tapi pakai protokol kesehatan seperti di dalam gambar. Meskipun tidak harus begitu ya, pakai protokol aja. Ini mah gambarnya mungkin terlalu bagus lah buat kita. Ini hanya 15 peserta hadir di kelas, gitu ya. Ini kalau mau tatap muka nih, dengan protokol COVID. Hanya setengah JP yang digunakan dalam pertemuan. Misalnya, kalau pembelajarannya 2 JP, maka di awal pertemuannya hanya 1 JP saja.
Karena kalau penuh itu kan kelasnya bagi dua. Maksud saya begini, hanya 15 peserta yang hadir itu karena yang datang cuma setengahnya. Setengahnya lagi itu di sesi kedua gitu. Sehingga kalau guru mau ngajar 2 JP, 1 JP-nya untuk 15 peserta, 1 JP-nya untuk 15 peserta yang lain. Tapi itu di tatap muka awal ya. Nah, jadi hanya setengah JP yang digunakan dalam pertemuan. Setengah JP-nya lagi untuk 15 peserta berikutnya. Kalau satu kelasnya 30 orang. Nah, di pertemuan tatap muka awal, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, rencana kegiatan, produk belajar, dan rencana penilaian. Seperti kita mau mengajar pertama kali untuk KD tertentu, gitu kan. Nah, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kolaboratif dan diskusi mengenai prosedur dan teknik pelaksanaan. Itu gambaran ya, gambaran di tatap muka awal. Kemudian karena blended, setelah anak melakukan tatap muka dengan gurunya, lanjutkan dengan online learning. Jadi pembelajarannya nanti online. Kita menyajikan pembelajaran di LMS, Learning Management System. Mereka membuka LMS-nya dan belajar, gitu ya, sendiri-sendiri atau kolaborasi dengan teman. Sehingga yang tadi dikatakan itu tidak semua siswa pegang HP misalnya, pembelajarannya bisa disajikan secara kolaboratif. Misalnya satu HP untuk 3 orang misalnya gitu ya. Sehingga satu HP itu ya digunakan oleh 3 orang, itu satu kelompok 3 orang berarti, dan belajarnya disajikan secara kolaboratif. Itu teknik ya, teknik agar banyak peserta yang ikut belajar. Nah, apa yang dilakukan di online learning? Peserta didik individual dan kolaboratif melalui LMS. Dan LMS-nya kita buat tadi menggunakan Google Classroom. Live chat itu chat, bukan chat. Chat itu perbincangan live ya, dengan guru dan antar peserta didik. Nah, tadi ini yang disebutkan oleh Pak Wawan, dengan tambahan media sosial misalnya WA. Jadi selain LMS, karena di LMS bisa chat di LMS itu, tapi harus buka. Tapi kalau tambah lagi satu menyertai LMS itu media sosial. Kita bisa chatting kapan saja dan di mana saja. Guru, siswa, kelompok dengan kelompok itu melakukan belajar live chat, gitu ya, menggunakan WA misalnya. Itu dalam rangka belajar terkait dengan materi yang disajikan. Apabila diperlukan, guru melakukan video meeting. Apabila diperlukan. Jadi yang pertanyaan Pak Wildan tadi, menggunakan Zoom-nya gimana gitu ya? Iya, kita harus bisa menggunakan Zoom. Tapi maksud saya tidak harus selalu guru tampil setiap hari dengan video meeting. Kalau mau sih silahkan aja. Tapi itu membutuhkan kuota yang banyak tuh. Itu mahalnya Zoom. Zoom-nya sih gratis, tapi kuotanya tetap terpakai gitu ya. Jadi nanti buat sebuah kesepakatan pembelajaran tidak harus selalu di Zoom gitu ya. Karena pembelajarannya sudah disajikan di LMS. Jadi di instruksi belajar, materi ajar, tugas, kemudian fasilitas mengirim tugas,
itu sudah ada dalam LMS. Kita tinggal menuliskannya di LMS, bahan ajarnya diunggah di LMS, nanti di situ ada wadah untuk mengirim video, mengirim laporan, mengirim foto, itu di LMS, gitu ya. Itu artinya tidak harus selalu kalau pembelajaran melalui Zoom setiap hari. Prinsipnya yang paling penting anak-anak belajar, bukan guru mengajar, gitu ya. Ketika instruksinya bagus di LMS, maka itu akan memberikan petunjuk kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Nah, yang belum biasa itu pada siswa kita adalah belajar mandiri. Sehingga perlu pembiasaan bagaimana caranya kita mengarahkan mereka untuk belajar mandiri. Ini agak susah. Tapi bukan tidak mungkin. Karena sebenarnya setiap hari juga mereka belajar mandiri. Lah kok anak saya bisa bahasa Inggris nggak diajarin gitu ya? Lah itu artinya mereka belajar mandiri gitu. Nah, sebenarnya tinggal mengarahkan saja belajar mandiri itu dengan syarat pembelajarannya tidak kaku, tapi harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Apapun pembelajarannya, apapun temanya, apapun mata pelajarannya, itu kaitkan dengan kegiatan mereka sehari-hari yang dia bisa buka di internet gitu. Kalau misalnya kita mau mengajari matematika, maka kita arahan hitunglah jumlah, misalnya kalau mengajari luas aja misalnya untuk SD atau MTS, hitunglah berapa jumlah jendela di rumahmu, apa bentuk jendelanya, coba kalian hitung luas satu jendela, misalnya gitu kan. Gunakan rumus berikut, diskusikan dengan orang tuamu, kerjakan bersama-sama dengan anggota kelompokmu, misalnya gitu kan. Sederhana tapi tepat gitu. Nah, jadi ulangi lagi, tidak berarti kalau online itu lewat Zoom. Online learning bukan memindahkan kelas dari kelas fisik ke kelas online, bukan. Tapi memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri menggunakan media internet. Gitu sebenarnya ya. Saya lanjutkan. Misalnya setelah mereka belajar, peserta didik mengirimkan video presentasi di LMS, dilanjutkan dengan diskusi online, misalnya ya. Nah, itu kegiatan belajar. Peserta didik memuat produk belajar di LMS dan blog kelas kalau sudah punya blog. Jadi medianya harus sudah banyak tuh. Nanti ya kalau sudah, kita akan sedikit nanti menggunakan LMS dulu, menggunakan Zoom, nanti lama-lama bagaimana menggunakan blog dan sebagainya tuh. Jadi ini contoh saja. Nah, itu di kegiatan online-nya. Bisa juga ini tatap muka di tengah misalnya ya. Ini bisa jadi nih, pembelajaran tatap muka di tengah-tengah pembelajaran 1KD maksud saya. Jadi 1KD itu kan satu satuan pembelajaran yang tadi awali dulu dengan tatap muka online, tapi bisa jadi tatap muka di tengah. Anak-anak datang kepada gurunya untuk konsultasi. Kalau dia punya masalah belajar, konsultasi baik mungkin secara individual, mungkin secara kelompok, dan janji dulu tuh di WA misalnya, Pak besok saya mau konsultasi ya, saya belum mengerti ini, atau bagaimana caranya begini, atau saya mau mengusulkan sesuatu, konsultasi tuh 2 orang, 3 orang. Bisa di mana saja konsultasi itu, tidak harus di sekolah, bisa di kebun, bisa di mana saja kan. Itu sangat bebas. Pembelajaran itu boleh terjadi di mana saja.
Hanya saja kan kalau sekarang kita harus mengikuti protokol. Bisa jadi tatap muka yang di tengah itu bimbingan teknis. Gitu ya. Ketika siswa punya masalah, maka dia boleh datang ke gurunya. Gitu. Jadi ini belajar betul-betul mandiri ini. Dan itu yang harus terjadi sekarang ini. Ketika anak-anak belum bisa belajar mandiri, tidak terjadi pembelajaran. Oleh karena itu, setengah tahun itu pembiasaan belajar mandiri sebenarnya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan harap kita melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa membiasakan, memberi arahan kepada siswa untuk bisa belajar mandiri. Jadi sebenarnya yang pertama itu bagaimana kita membiasakan belajar mandiri dulu, gitu ya. Baik. Nah, kemudian kalau sudah selesai tatap muka akhir. Apa yang terjadi di tatap muka akhir? Guru mengkonfirmasi saja. Jadi guru melihat hasil belajar, proses belajar di LMS, lalu dianalisis, dilihat, diberi skor, diberi komentar. Ada yang keliru, ada yang sudah bagus, ada yang salah, ada yang harus dibetulkan. Itu nanti tugas guru di pertemuan akhir, melakukan konfirmasi. Itu juga mungkin siswanya kan tidak bisa datang semua tuh. Hanya bisa datang setengahnya. Dan waktu yang digunakan juga hanya setengah dari JP yang tersedia saja. Bisa jadi pendalaman materi, gitu ya. Pendalaman materi. Jadi ketika anak-anak hasil ujian, misalnya hasil penilaian, ternyata belum nyampe nih materinya kepada anak-anak. Maka bisa jadi tatap muka akhir itu pendalaman materi. Setelah anak-anak mempelajari materi ajar yang sudah disajikan di dalam LMS. Nah, lalu nanti dilakukan penilaian harian, gitu kan? Nah, penilaian harian kalau untuk kognitif itu online saja, gitu ya. Untuk afeksi bisa jadi online juga. Kita melihat sikap belajarnya atau ketika kita melakukan tatap muka. Nah, untuk keterampilan, kalau yang produk, yang proyek, itu bisa online karena tugasnya bisa dikirimkan online. Tapi penilaian psikomotor kinerja itu tidak bisa online seluruhnya, meskipun misalnya siswa bisa mengirim video, gitu ya. Tapi tidak semua psikomotorik bisa disajikan melalui video. Artinya penilaian dapat dilakukan tatap muka untuk hal-hal tertentu yang tidak bisa online. Nah, itu gambaran blended learning ya. Nah, bagaimana kalau online learning semua? Berarti kalau online learning semua pembelajaran disajikan secara online, tidak ada pertemuan tatap muka di tempat, gitu. Nah, nanti merancang kegiatannya berbeda tuh kalau online dan blended learning. Kalau online seperti tadi, seluruhnya pembelajaran online menggunakan berbagai media. Dan pada prinsipnya kita harus menyajikan pembelajaran yang siswa bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Guru hanya memfasilitasi saja. Jadi kalau siswa belum mengerjakan tugas, ya di WA gitu ya. Kemudian kalau ada yang tidak paham, ya didiskusikan juga di WA misalnya. Atau
di media sosial lain. Itu kalau online learning. Gitu ya. Nah, itu gambaran dari sebuah pembelajaran menggunakan LMS yang blended learning. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Wildan tentang penggunaan Zoom. Silahkan belajar Zoom dengan Pak Wawan. Bagaimana membuat janji di Zoom, bagaimana mengatur host gitu ya, bagaimana cara share screen dan sebagainya. Itu penggunaan Zoom meeting ya. Kemudian yang kedua, kendala media ya dari Pak siapa tadi, lupa lagi saya, Pak Kiki ya. Bagaimana menjalankan media? Ya, itu kita harus workshop yang gitu-gitu ya. Bagaimana membuat LMS Google Classroom, bagaimana menyajikan tugas, bagaimana membuat tes, bagaimana membuat tema diskusi dan sebagainya. Itu memang kita harus workshop atau pelatihan, dan saya bisa menyajikannya melalui pelatihan jarak jauh. Ini menarik membuat video ya. Ya, video merupakan salah satu media pembelajaran online yang efektif. Nah, kita harus belajar membuat video. Nah, aplikasi pembuat video yang paling sederhana di HP kita adalah KineMaster. Banyak sih ya. Jadi kita bisa membuat video sebenarnya di HP kita ini dengan sangat mudah. Salah satunya KineMaster. Kemudian ada Star, apa tuh? Saya lupa lagi tuh. Berbasis Android semuanya itu. Nah, kalau sudah bisa di Android membuat video, kita tingkatkan lagi, misalnya menggunakan yang saya sering gunakan adalah apa tuh? Camtasia misalnya dan sebagainya ya. Sharingnya stop ya. Nah, itu banyak aplikasi pembuat video. Nah, yang berikutnya masalah sosialisasi ya pada siswa. Itu tadi yang saya katakan. Ketika kita mau mengubah strategi pembelajaran, maka yang kita harus lakukan pertama adalah membuat sistemnya. Nih, kita ini mau seperti apa gitu? Mau blended learning? Ya, sepakati semua blended learning yang sudah bisa, misalnya gitu ya. Atau mau online learning? Buatlah panduannya di tingkat satuan pendidikan. Itu yang harus pertama dilakukan. Jadi kita tidak bisa berjalan, jalankan saja gitu. Pasti berantakan kalau begitu. Jadi sepakati dulu di lingkungan kita ini mau menggunakan pendekatan apa. Sepakati, buat panduannya, sosialisasi. Sosialisasi guru, siswa, orang tua. Itu harus dilakukan. Apalagi RA ya. Apalagi RA. Ya, RA itu sebenarnya belum wajib sih. Tapi juga tidak diperbolehkan tatap muka. Mungkin bisa sederhana seperti tadi ya di RA dan SD tingkat kelas bawah itu. Tapi ketika sudah bisa menggunakan LMS itu bisa dilakukan. Tapi yang tetap melakukannya ibu-ibu dulu, orang tuanya. Oleh karena itu sosialisasinya dengan orang tuanya. Gitu. Nah, setelah sosialisasi kepada guru, siswa, orang tua, baru kita melakukan. Tapi juga gurunya harus sudah dilatih dulu ya, workshop dulu. Itu baru bisa berjalan tuh. Kalau tidak begitu, ya mau gimana gitu. Ya HP cuma
ada satu, kemudian yang lainnya tidak punya HP, lalu yang lainnya gimana? Kita harus memilih strategi lain kalau collaborative learning kan. Nah, gitu maksud saya. Jadi mari kita berpikirnya lebih sistematis gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah inovasi, maka jelaskan dulu inovasi ini seperti apa yang harus dilakukan. Lalu buatlah panduannya, buat job description. Ini tugas kepala apa sih dalam inovasi ini? Tugas wakil kurikulum apa? Tugas guru apa? Itu harus jelas dulu gitu. Kalau guru itu dalam blended learning, dalam online learning harus melakukan apa? Itu harus tercantum dengan jelas. Nah, itu yang sebenarnya belum dibuat itu. Sehingga orang mengatakan, ini gimana? Ini saya mau melakukan apa gitu. Nah, gitu ya. Nah, baik, sampai situ dulu ya penjelasan saya, komentar saya. Pembelajaran online mau blended, mau online penuh, bukan tidak mungkin. Sekarang sudah harus dimulai. Masalahnya seperti tadi, kita harus memulainya bagaimana. Pak Wawan sudah benar arahnya, mulai dari workshop-workshop. Tapi seperti tadi, tolong ini arahnya mau kemana gitu. Regulasinya apa, sistemnya apa yang digunakan. Sepakati, belajar bareng-bareng, lalu kita praktekkan. Jangan khawatir ketika kita mempraktekkan sesuatu yang baru, buruk gitu. Don't worry. Tidak ada inovasi yang kita lakukan langsung bagus tuh. Jarang banget itu. Gak ada. Kita perlu pembiasaan inovasi seperti ini misalnya. 1 semester itu pembiasaannya. Gak apa-apa. Buruk itu tidak apa-apa untuk yang pertama. Tapi yang paling penting selalu mempelajarinya gitu. Kalau dengan cara ini kurang tepat, saya harus cari cara lain gitu. Dan ganti caranya. Jangan memelihara cara kita yang sudah kita lakukan tapi kurang baik. Nah, itu perlunya belajar dari pengalaman itu. Makanya kita harus selalu berubah tuh. Cara kemarin begini, kalau baik, oke, saya lanjutkan dan ada perbaikan. Kalau belum baik, saya mau ganti deh. Gitu. Baik, Pak Wawan. Sementara itu dulu, silahkan. Oke, terima kasih Pak Sip. Sangat memberikan pencerahan sekali dan sedikit banyak memberikan jawaban atas kegalauan kita di kebijakan pelaksanaan KBM dalam masa pandemi ini. Betul, jujur saja kita hampir satu tahun barangkali sejak pandemi berjalan, kita terhati-hati dari sisi kebijakan juga sampai kemarin punya pikiran, ya sudahlah, kita nggak usah ikut aturan yang ada, toh di sini aman-aman saja. Tetapi kembali ketika itu dilaksanakan, banyak juga kendala yang kita hadapi. Guru juga menjadi mengeluh dengan keadaan yang serba tidak menentu. Begitupun juga siswa. Dari penjelasan barusan kita sangat paham sekali bahwa untuk melakukan perubahan dalam masa pandemi ini memang tidak bisa labim. Kita harus secara bertahap, termasuk mulai dari kebijakan regulasi yang kita tetapkan untuk pelaksanaan. Dan alhamdulillah sejak seminggu yang lalu respon kita di MA tentunya ketika edaran Gubernur Jawa Barat disampaikan, coba kita merespon edaran itu dan kita masuk ke daring. Inisiasi saya pada saat itu adalah bagaimana saya memfasilitasi guru untuk bisa melaksanakan daring. Dan ternyata memang kendalanya sangat banyak.
Oleh karena itu, alhamdulillah dengan adanya koneksi komunikasi dengan Pak Aziz sekarang, saya pikir akan lebih menindaklanjuti perencanaan-perencanaan yang terkait dengan perubahan-perubahan strategi pembelajaran yang akan kita selenggarakan di MA. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal semester genap ke depan bagi kita untuk menyelenggarakan pembelajaran. Insya Allah saya juga akan sosialisasi ke unit yang lain supaya apa yang disampaikan Pak Aziz tadi bisa memberikan pencerahan yang sama, sehingga baik guru maupun siswa di unit-unit yang lain ini bisa melaksanakan layanan pendidikan yang seharusnya ketika dihadapkan kepada masa pandemi. Dan saya ini rekod, Zoom ini saya rekam, saya insya Allah nanti kita share hasilnya, penjelasan Pak Aziz tadi terekam sepenuhnya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk di unit yang lain untuk dipertimbangkan. Makanya dari hasil diskusi hari ini semakin menguatkan saya di diskusi tadi Pak Aziz untuk mengajak bersama-sama unit Sanawiyah, unit MI mengikuti pelatihan yang akan kita selenggarakan. Kalau kuota kelasnya 30, ini barangkali nanti kita dibagi kelas saja dan kita akomodir nanti tutor-tutornya tidak hanya beban ada di Pak Aziz, mudah-mudahan ada yang bisa membantu kita dalam mungkin saya melibatkan pengawas Pak Aziz. Kira-kira bagaimana? Saya pikir pengawas MA sangat kooperatif untuk bisa berinovasi dalam ini dan belum sempat saya sampaikan juga dari dulu beliau pengawas MA Pak Haji Dadan ingin sekali berkomunikasi dengan Pak Aziz. Nah ini mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, saya nanti melibatkan Bapak Haji Dadan sebagai pengawas, atau misalnya pengawas di Sanawiyah. Ada Ibu Lilis yang demikian ketatnya dalam proses pengawasan, kenapa tidak dilibatkan sebagai tutor di pelatihan kita, walaupun barangkali belum belum berbanding lurus dengan nilai kontribusi honor dan lain sebagainya. Yang pasti saya akan mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada beliau. Mudah-mudahan bisa ikut berkontribusi dalam pencerahan terkait pembelajaran pendidikan. Bapak Ibu sekalian, barangkali pertemuan kita hari ini cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Walaupun kontribusinya baru 12 orang dari jumlah total SDM kita yang ada di YASMU 50 orang, alhamdulillah ini sudah menjadi sebuah perkembangan baru di kita. Mudah-mudahan ini berlanjut dan saya berharap Pak Aziz tidak bosan-bosannya membimbing kita, karena begitulah kekurangan informasi, bukan karena tidak nyampainya informasi, tapi karena memang ada kebingungan ketika di kampung sini, di daerah merasa semuanya segala terbatas ketika pemerintah melakukan kebijakan baru. Nah, melalui pencerahan tadi ternyata kenapa dia jadi terbatas? Justru dengan daring dan semua bisa terlaksana dengan baik sebetulnya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mendukung program ini. Dari hal yang terkecil kita coba selesaikan. Masalah terkecil kita selesaikan. Tidak usah terlalu tergesa-gesa ingin mencapai hasil yang optimal. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Mudah-mudahan sekali lagi ini sebagai langkah awal kita memahami bagaimana kita mensikapi strategi pembelajaran di masa pandemi ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau menambahkan kesimpulan dari pertemuan ini. Mudah-mudahan perspektifnya sama, cara pandangnya sama dalam mensikapi pertemuan hari ini. Silakan saya buka 5 menit. Enggak? Kawan, Ya. sebentarnya menggarisbawahi tentang tadi yang disampaikan Pak Asip bahwa dalam pelajaran online
kita lebih mengedepankan siswa belajar bukan tentang guru mengajar begitu ya. Ya, betul. Ini kendala yang kita rasakan, jangankan siswa belajar mandiri begitu. Ketika di dalam kelas pun ketika kita memberikan tugas atau belajar, kemandirian siswa itu sangat terasa sulit begitu ya. Nah, barangkali nanti kita bisa mendapatkan teknik-teknik belajar yang isi materinya bisa menggiring kita untuk membuat siswa belajar mandiri meskipun secara terpaksa begitu. Terpaksa mandiri gitu kan. Soalnya kalau melalui pembiasaan kita sudah memberikan penugasan, artinya kita menuntut siswa untuk mau belajar mandiri, tapi pada kenyataannya itu sulit begitu. Barangkali ada yang salah dari penugasan yang kita berikan selama ini. Nah, mudah-mudahan nanti ada pencerahan, teknik-teknik khusus, apa dari soal khusus atau materi khusus yang mungkin bisa menggiring siswa untuk belajar lebih mandiri begitu. Karena ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, betul, ketika jangankan ketika belajar daring, belajar sehari-hari saja, kita rasakan siswa masih belum mandiri dalam belajar begitu. Terima kasih. Baik, saya coba tanggapi langsung komentar dari Pak Wildan barusan. Itulah kemudian yang menjadi landasan berpikir saya kenapa mengajukan ke Pak Asif untuk tema pelatihannya ada di pedagogi. Jadi artinya kendala seperti yang disampaikan oleh Pak Wildan barusan adalah problem yang kita hadapi dan barangkali solusi alternatifnya nanti ada di teori-teori tentang pedagogi. Dan insya Allah mungkin ini akan menjadi kajian kita ke depan. Salah satunya adalah teknik pembelajaran. Bagaimana kita mengajar terhadap siswa yang dampaknya bisa memberikan kemandirian belajar bagi siswa. Dan harapan saya, jangan bosan-bosan, mari kita diskusi di lingkungannya masing-masing. Kita di EMA, ayo kita diskusikan problem yang kita hadapi, tidak berbatas senioritas, tidak berbatas kita dan lain sebagainya. Ayo kita diskusi tentang problem yang kita hadapi sehari-hari, kita cari bersama-sama solusinya, lalu kita diperbandingkan dengan teori-teori yang nanti insya Allah Pak Asif sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bukan tidak paham dengan teori-teori pendidikan, tetapi karena kita berhadapan langsung di lapangan, kadang masalah yang kita hadapi ini menjadi kendala untuk kita mengekspor kemampuan kita dalam mengajar. Ya, itu barangkali Pak Asif sebagai catatan dalam need assessment kita di pelatihan ke depan, bisa menjadi catatan juga untuk Pak Asif nanti pengembangannya dengan berdasarkan pengalaman Pak Asif membimbing para guru di DDK Kementerian Agama. Mungkin problemnya juga sama yang kita hadapi di sini. Demikian Pak Asif. Oh ya, saya lupa informasi, sudah di-share, direncanakan bahwa besok akan ada pengenalan Zoom meeting bersama dengan Pak Asif dengan tema temu bicara. Sepertinya sudah terwakili hari ini. Dan saya lupa bahwa besok saya ada janji, Pak Asif dipanggil ke Prodi, sampai beres-beres. Dipanggil ketua Prodi untuk segera menyelesaikan pendidikan. Jadi kemungkinan besar temu bicara besok hari Senin, kalau misalnya membutuhkan kehadiran saya berarti batal. Kalau tidak membutuhkan kehadiran saya, silakan dilanjut sambil melatih Zoom meeting yang tadi Pak Wildan sampaikan. Bagaimana kita mengelola Zoom meeting? Silakan saja dilanjut. Cuman saya tidak bisa menghadiri langsung, tapi keikutsertaan di Zoom meeting insya Allah bisa. Mudah-mudahan. Rencananya besok itu temu bicara jam 10. Kalau Pak Asif bersedia, ada waktu juga jam 10, silakan juga gabung.
nanti saya coba tugaskan host meetingnya ke Pak Mit, atau nanti guru di sini yang mau mempraktekkan workshop 2-3 hari ke belakang untuk menjadi host meetingnya. Bukan tidak menutup kemungkinan salah satunya bisa Bu Ai, Bu Fitri, siapa lagi yang kemarin, Pak Roy, Pak Yuyun juga silakan mencoba menjadi host meeting di Zoom meeting ini dengan mengundang siapapun nanti yang masuk. Undangannya disebar aja di GTK, di grup MA. Kita praktek bagaimana Zoom meeting dilaksanakan, termasuk memoderasi, barangkali itu ya Pak Sis, kepentingannya di Zoom meeting ini, memoderasi lalu lintas pembicaraan. Baik, Mas, kalau masih ada barangkali, kalau tidak ada kita tutup saja, Pak Sis ya. Sedikit ya. Silakan. Itu pertemuannya besok. Rencananya besok. Besok. Senin, bukan besok. Hari Senin. Jadi materinya tentang Zoom meeting gitu. Enggak, kalau tadinya kegiatan hari ini itu hari Senin gitu loh. Tadinya, tetapi hari ini alhamdulillah bisa tercapai kegiatannya. Saya pikir kalaupun hari Senin nanti bisa dilaksanakan ulang dan kita tawarkan kepada para guru yang lebih banyak, mungkin ini bisa dilaksanakan gitu loh Pak. Karena sekarang kan kita kontributornya baru 12 orang dan ini belum representatif mewakili keseluruhan guru yang kita ada di yayasan. Andai kata sudah tersosialisasikan, barangkali sekarang ada Bu Elis dari Sanaria menyampaikan kepada kawan-kawan untuk bisa ikut Zoom meeting hari Senin ini, ya kita sangat berterima kasih sekali gitu. Artinya kalau kontributornya bisa lebih banyak untuk hari Senin. Ya, Pak Wan, ya. Saya sedang merancang pelatihannya untuk yang melalui Google Classroom ya. Jadi kita kalau saya sih mungkin sekalian nanti yang sosialisasi program pelatihannya ya. Tapi saya tidak tahu apakah Senin sudah selesai atau belum. Oh gitu, ya. Mungkin bisa ditangguhkan dulu ya, biar nanti saya beritahu misalnya, saya sudah siap nih kelasnya, sehingga semua orang nanti dipandu untuk membuka kelas. Zoom nanti berikutnya, gitu ya. Ya sudah begitu aja, pertemuannya ditangguhkan sampai struktur kurikulum pelatihannya nanti saya coba sosialisasi ke kawan-kawan yang lain. Ya. Kuota angkatan pertama 30 ya. Ya, tidak apa-apa. Angkatan pertama kita 30. Kalau MA ikut semua ada 19. Mungkin nanti kita share ke MI dan Sanawiyah. Ya. Itu pasti ya. Mudah-mudahan pesertanya bisa tercapai kuota 30. Kalaupun melebihi, kita bicarakan lagi nanti. Apakah dibuka kelas baru atau diinputkan ke kuota 30 ini. Begitu barangkali ya? Ya, fleksibel aja. Oke, siap. Ya, pesannya kepada yang hadir hari ini, mari kita lanjutkan gitu. This is just the beginning. Saya mengajak teman-teman, santai aja gitu, belajar itu santai aja gitu. Karena kalau tidak belajar kita nggak maju-maju kayaknya. Saya belajar itu apa ya? Menjadi sebuah keharusan lah. Kendala belajar itu luar biasa. Ya, kendala belajar. Ya, sedikitnya kita 1 jam sehari itu kita luangkan untuk belajar bersama-sama. Belajarnya harus bersama-sama. Kalau belajar sendiri itu, aduh ya Allah.
Jadi bukan hanya siswa sebenarnya yang terkendala dengan kemandirian belajar itu, justru kita. Belajar mandiri itu ya Allah. Gitu. Nggak ada bukunya, nggak ada waktunya, nggak segala macam. Tapi kayaknya kita dulu yang harus membiasakan belajar mandiri dan belajar tidak pernah henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berharap ini tidak hanya sebagai awal dan juga tidak menjadi akhir. Insya Allah ini berlanjut. Tentunya semangat semua orang untuk mencoba belajar itu yang menjadi modal dasar keberlangsungan pelatihan ini. Insya Allah ke depan mungkin tidak akan formal seperti ini. Kita bikin acaranya serius mungkin. Sayang karena tidak disiapkan jadi tidak ada kopi. Masalahnya itu. Jadi kirim kopi Karuhun. Nanti saya belikan kopi Karuhun ya. Iya kopi dah kopi. Tinggal beli kopinya nanti. Saya kirim duitnya ke Pak Wawan. Ulah. Ya nggak apa-apa. Ulah lamitin. Oh lah lamitinnya. Ya. Sekalian terima kasih. Kemudian hari ini pertemuannya lebih mencair, lebih rileks dan lebih rileks tetapi serius kita belajarnya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan dalam proses pengajaran. Dan saya berharap acara kali ini menjadi momentum awal untuk memberikan motivasi pembelajaran juga kepada guru. Oke, terima kasih. Saya tutup saja pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Lebih dari 40 menit ya.